saya Bapak Menteri Syariatul Nyarimah dari Kementerian 3. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penyebaran udara akibat aktivitas industri di Indonesia yang di dalamnya akan membahas mengenai analisis sumber dari penyebaran udara sendiri, lalu dampak, efektivitas, regulasi, dan studi kasusnya. Seperti yang sudah disebutkan di awal, kami akan mengidentifikasi dan menganalisis sumber utama dari pencemaran udara. Lalu yang kedua, kami akan juga membahas mengenai dampak dari pencemaran udara. Lalu yang ketiga, kami juga akan membahas efektivitas tentang penanganan regulasi pencemaran udara. Lalu berikutnya kami juga akan memberikan studi kasusnya yang ada di Indonesia. Udara adalah merupakan komponen yang penting bagi manusia hidup di bumi, karena udara itu digunakan untuk manusia dan hewan sebagai sumber pernafasan, lalu digunakan untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Di dalam udara itu mengandung berbagai gas, contohnya ada gas nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Nah, di sini ada baku udara. Udara ini sebagai standarisasi apakah udara itu termasuk udara sehat atau udara yang kurang sehat. Nah, di sini baku udara itu juga menjadi tolak ukur kualitas udara yang ada di udara kita. Nah, jika terdapat salah satu unsur yang berbanding lebih di baku mutu, maka kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai kualitas udaranya itu tidak baik atau tidak sehat. Dan jika kalau sudah tidak sehat dan tidak baik itu bisa menjadi penyebab pencemaran udara. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, kalau misalnya ada senyawa yang konsentrasinya itu lebih dari baku mutu, itu bisa dikatakan sebagai kondisi di mana terjadi pencemaran udara yang sama seperti PP nomor 41 tahun 1999. Di sana dikatakan bahwa jika ada lingkungan yang di dalamnya ada senyawa-senyawa yang lebih dari baku mutu udara dan juga mengakibatkan penyakit pada masyarakatnya, bisa dikatakan kondisi tersebut merupakan pencemaran udara. Nah, selanjutnya adalah sumber-sumber dari pencemaran udara. Di sini ada dua, yaitu dari alam dan juga dari aktivitas manusia. Kalau dari alam sendiri itu seperti erupsi gunung Merapi, dan juga dari kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam, seperti pergeseran antar amping dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kegiatan manusia itu seperti aktivitas industri, terus dari emisi gas, emisi dari kendaraan bermotor dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita ngambilnya yaitu adalah aktivitas industri, yang mana di dalamnya itu banyak sekali menghasilkan gas-gas yang mendukung dari gas rumah kaca. Kemudian pencemaran udara itu disebabkan dari berbagai polutan yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan aktivitas alam. Contohnya seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Nah, itu kalau melebihi ambang batas nanti akan terjadi kerusakan yang signifikan terhadap ekosistem. Contohnya adanya hujan asam yang mengakibatkan pengasaman tanah dan perairan, kerusakan tanah, dan ada korosi infrastruktur. Kemudian untuk penanganan pencemaran udara, yang pertama adanya teknologi bersih mencakup penggunaan proses produksi yang lebih efisien untuk mengurangi polutan-polutannya. Contohnya penggunaan energi terbarukan serta pengurangan emisi gas rumah kaca dan polutan udara lainnya. Yang kedua, industri yang menghasilkan polutan udara seperti pabrik semen, industri baja, dan pembangkit listrik harus dan perlu memasang sistem pengendalian emisi yang efektif. Yang ketiga, ada peran pemerintah untuk mengatasi pencemaran udara akibat aktivitas industri dari kebijakan dan regulasi yang ketat. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Di sini kita mengambil dari kota Cilegon yang terletak di Provinsi Banten, itu dikenal juga sebagai Kota Baja, yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Nah, kota ini memiliki kawasan industri seperti PT
Terus NOx itu sekitar 65 sampai 140 gram per meter kubik, sementara standar nasionalnya itu 90 gram. Selanjutnya konsentrasi PM10 itu mencapai 75 sampai 90 gram, sementara standar nasionalnya itu 50 gram. Next. Di sini tuh ada dampak pada kesehatan. Yang pertama itu diperkirakan dalam kurun waktu 5 tahun itu kasus asma pada anak-anak meningkat hingga 45%. Kedua, peningkatan arus bronkitis kronis pada pekerja industri dan penduduk sekitar di kawasan industri. Yang ketiga itu ada dalam sampel daerah orang-orang yang tinggal di daerah dengan radius kurang dari 3 km dari pabrik baja menunjukkan ada jumlah 2,3 kali lebih tinggi dari nilai normal. Next. Di sini ada dampak pada lingkungan. Yang pertama itu penurunan pH air hujan hingga 4,8 dan biasanya tuh berada di angka 5,6 sampai 6. Itu menunjukkan hujan asam. Yang kedua adalah kerusakan vegetasi dalam radius 8 km dari wilayah industri dengan gejala nekrosis daun dan pertumbuhan lambat. Yang ketiga itu ada debu industri yang signifikan di permukaan tanaman dan bangunan. Kemudian kesimpulan dari HPT ini yaitu pencemaran udara itu ada karena aktivitas industri yang merupakan masalah lingkungan yang sangat kompleks dengan dampak yang luas bagi untuk kesehatan manusia, lingkungan, dan keberlanjutan hidup. Perkembangan industri tanpa pengelolaan lingkungan yang baik telah meningkatkan emisi polutan seperti SO2, NOx, CO, dan partikel halus yang melebihi ambang batas aman atau batu mutu. Industri yang berbahan bakar fosil menjadi penyumbang utama, menyebabkan gangguan kesehatan, hujan asam, dan perubahan iklim. Solusi memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk penerapan teknologi bersih, sistem pengendalian emisi, dan peralihan ke energi terbarukan, serta penguatan regulasi dan edukasi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk menekan pencemaran, meningkatkan kualitas udara, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Yang sehat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.